adalah provinsi untuk mengembangkan investasi sebagai pusat investasi nasional, karena sentralnya Indonesia Pulau Jawa, sentralnya Pulau Jawa adalah Jawa Tengah. Maka dari Jawa Tengah lah investasi ini akan kita kembangkan. Salah satunya adalah jaminan kepastian aman dan hukum diciptakan di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum bahwa dalam 1 tahun Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yang hari ini sudah mencapai 9,3 juta ton, yang target pemerintah 10 juta ton terlampaui, yaitu swasembada pangan. Tepuk tangan untuk rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, para bupati wali kota sudah kami sampaikan, pertahankan terkait dengan revitalisasi lahan. Dengan demikian, swasembada pangan kita tetap menjadi yang nomor 2, syukur-syukur bisa nomor 1, dengan capaian 15,5% nasional dari Jawa Tengah. Kemudian, apakah kita cukup mengandalkan PAD, APBD di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota? Tidak. APBD, PAD itu hanya sekitar 15% membangun wilayah. Yang 85% adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu investasi, baik itu di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat lokal. Dalam rangka apa? Membangun, mengembangkan wilayah. Maka kami dengan para bupati mempunyai tugas sebagai manajer marketing untuk menjual wilayah kita, agar investasi itu datang di wilayah kita. Investasi apa yang kita lakukan? Di Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang menarik hati. Di Jawa Tengah adalah provinsi yang hari ini adalah provinsi untuk mengembangkan investasi sebagai pusat investasi nasional, karena sentralnya Indonesia Pulau Jawa, sentralnya Pulau Jawa adalah Jawa Tengah. Maka dari Jawa Tengah lah investasi ini akan kita kembangkan. Salah satunya adalah jaminan kepastian aman dan hukum diciptakan di Provinsi Jawa Tengah. Tidak pernah di Jawa Tengah terjadi adanya konflik komunal, konflik horizontal yang berkepanjangan. Kalau tidak bertanya, tanyakan Bapak Polisi itu, ada di depan, berdiri. Nah, ini Pak Karo SDM. Karena saya pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Saya jamin bahwa investasi di tempat kita tidak ada premanisme. Saya jamin investasi di Jawa Tengah ada mafia. Kalau ada, laporkan saya. Termasuk para bupati wali kota mengalami hal ini. Yang kedua, kepastian terkait dengan perizinan dipermudah. Bu Sakinah ada? PMA yang datangnya dari luar, yang perizinan di Jakarta dikawal oleh kita. Dikawal. Apabila ada black spot, trouble spot, permasalahannya adukan, dampingi, berikan. Termasuk diberikan suatu relaksasi pajak apabila dia green economy di wilayah kita, yang hari ini menjadi provinsi satu-satunya yang memberikan suatu relaksasi pajak, yaitu ekonomi hijau. Yang ketiga, tenaga kerja kita adalah kompetitif, sehingga ini membuat reduksi kesempatan kerja banyak. Kenapa ini perlu? Begitu tenaga kerja kita adalah kompetitif, maka padat karya menjadi prioritas yang utama. Padat karya itu apa? Yaitu perusahaan yang mempekerjakan banyak orang, sehingga pengangguran terbuka bisa kita reduksi menjadi 4.700 serapan tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah mampu itu. Dari padat karya muncul, apakah padat modal? Tidak, tetap. Padat karya didukung oleh sumber daya manusia Provinsi Jawa Tengah dengan mengefektifkan namanya BLK, dengan mengefektifkan namanya vokasi, kemudian dengan mengefektifkan namanya politeknik yang siap kerja kepada perusahaan di mana berada. Tidak ada lagi BLK di masing-masing kabupaten yang hanya menyiapkan sarana latihan tanpa diberikan suatu kesempatan kerja. Karena sejatinya Provinsi Jawa Tengah adalah bukan tidak ada kesempatan kerja, tetapi sumber daya manusia tidak bisa terpakai oleh kesempatan kerja. Dan ini tidak boleh lagi terjadi.
Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa tumbuh menjadi 5,37 di atas nasional. Tepuk tangan untuk rekan-rekan sekalian. Dan investasi di Jawa Tengah sehitung hari ini sudah mendekati angka 88,8 triliun masuk di wilayah kita. Yang hari ini tidak hanya ditumbuh kembangkan oleh masing-masing kabupaten kota sebagai aglomerasi, tetapi kita juga ekspansi kepada provinsi lain, kita ekspansi kepada negara lain, Brunei Darussalam, Dubai, kemudian Malaysia, Singapura, Belanda, Inggris, kemudian dan banyak negara lain yang menunggu berinvestasi di Jawa Tengah karena hampir 58% investasinya adalah dari negara lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, pada refleksi 1 tahun pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami pengen ada suatu keterbukaan informasi di tempat kita. Seluruh OPD kita, seluruh karyawan, asisten dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai peran sebagai public relation bagi dirinya sendiri dan OPD-nya. Oleh karena itu, segala perilaku, sikap, tindak tanduk harus mencerminkan birokrasi yang melayani sehingga masyarakat kita betul-betul terlayani. Kemudian yang terakhir, saya sebagai gubernur mohon maaf apabila selama ini mungkin dalam 1 tahun kurang dalam hal maksimal dalam rangka melayani, itu merupakan suatu evaluasi bagi kita dan akan kita perbaiki ke depan. Hari ini sampai nanti menjelang Lebaran, kita akan menjadi provinsi yang menjadi maskot nasional, yaitu arus mudik dan balik. Saya berpesan bahwa hari ini juga saya ucapkan selamat melakukan ibadah puasa. Semoga puasa Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya nanti kami pengen di Lebaran ini tidak ada masyarakat lagi yang mempunyai public complaint di wilayah kita. Kalau itu menjadi public complaint, maka kami dan kita semua bertanggung jawab dalam rangka menjalankan amanah rakyat itu sendiri. Terima kasih. Semoga refleksi yang 1 tahun ini memberikan semangat kolaboratif bagi seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sekarang kita akan berfoto bersama. Mohon izin Pak Gub untuk berada di depan. Bapak Ibu lainnya boleh berdiri boleh semuanya. Berdiri, kita para akan teman-teman media bisa berada di depan, di atas panggung, teman-teman media. Teman-teman media dan fotografer bisa menyesuaikan menempatkan diri. Gambar akan diambil dari atas panggung. Boleh merapat, Bapak Ibu yang di belakang boleh merapat ya. Boleh merapat. Silahkan.